Hello guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan melanjutkan Sising Ji episode selanjutnya. Apabila kalian penasaran, simak video ini sambil ngopi dan siapkan imajinasi biar kelihatan seperti film aslinya. Tanpa berbasa-basi kita masuk saja ke videonya, cekidot. Oke, setelah kemarin kita disaksikan Taizun si Dewa Kodok dilempar ke dalam kotak ajaib dan disusul Tan Sanzang mengikutinya karena bisikan gaib. Sekarang kita disaksikan Taizun dan Tan Sanzang berputar-putar di dalam ruang waktu. Taizun berkata, "Tan Sanzang, mengapa kamu masuk? Apakah kamu ingin menyelamatkanku?" Kemudian Tan Sanzang menjawab, "Aku di sini bukan untuk menyelamatkan." Iba-iba percakapan Tan Sanzang terhenti dan mengatakan, "Tempat apa ini?" Taizun si Dewa Kodok mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu, Tan Sanzang, ini adalah lorong raksasa waktu." Tan Sanzang pun memastikan dengan bertanya kembali, "Benarkah?" Taizun si Dewa Kodok sambil berteriak-teriak mengatakan, "Roh primordial saya dilemparkan ke sini oleh roh darah bumi, dan akan diasingkan ke ruang dan waktu yang berbeda. Itu akan terus bereinkarnasi. Kehidupan demi kehidupan, tidak akan pernah dilepaskan. Saya percaya Anda akan sama. Tapi Tan Sanzang, bisakah Anda membantu saya?" Tan Sanzang langsung melirik ke arah Dewa Kodok. "Bagaimana cara membantu Anda, Dok Kodok?" Taizun pun mengatakan, "Tan Sanzang, Anda pasti punya tujuan muncul di sini. Karena itu, kami tidak boleh tercerai-berai, roh primordial dewa harus masuk ke tubuhmu." Tan Sanzang pun terkejut-kejut dan berkata, "Apakah kamu akan menempati dagingku?" Tanpa berbasa-basi Taizun langsung menuju ke arah Tan Sanzang sambil berbicara, "Ini berarti bahwa ada jalan ke surga dan Anda tidak pergi, dan tidak ada pintu ke neraka, Anda masuk. Dewa juga tidak menginginkannya. Hanya saja kamu masuk tanpa alasan, anggap saja itu sebagai takdir di antara kita." Namun setelah mendekati Tan Sanzang, Taizun tiba-tiba terhenti panik dan mengatakan, "Moralitas terlalu tinggi, Anda benar-benar tidak mengubah hidup Anda." Dan secara berlahan roh primordial Dewa Kodok terpecah menjadi kotak-kotak kemudian jadi endok alias telur dan menetas jadi ribuan kodok mendekati Tan Sanzang dan menghilang. Tan Sanzang pun terkejut mengapa dia sudah. Setelah Dewa Kodok Taizun menghilang dan berubah menjadi gelembung, Tan Sanzang semakin kebingungan dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tiazun yang telah berubah jadi gelembung ternyata masih bisa berbicara seakan tidak percaya, "Ini apa ini?" Taizun pun melanjutkan pembicaraannya walaupun Tan Sanzang kebingungan asal suara dari mana padahal Taizun sudah tidak ada. Taizun yang sekarang jadi gelembung mengatakan, "Guru Tan Sanzang, moralitas terlalu mulia untuk mati, dan akhirnya aku mendapat penghakiman terakhir." Ternyata moralitas Guru Tan Sanzang terlalu tinggi dan terlalu suci untuk dirasuki membuat Dewa Kodok berubah menjadi gelembung setelah mendekati Tan Sanzang. Tan Sanzang yang masih kebingungan mengatakan, "Siapa yang berbicara?" Dan tiba-tiba ada suara aneh, "Surga jelas, dan pembalasan tidak menyenangkan." Mungkin ini adalah akhir dari kehidupan Dao Taizun sebagaimana Zun layak dapatkan. Roh primordialnya akan selalu bereinkarnasi dalam aliran waktu yang sangat besar. Tan Sanzang pun mengatakan, "Apa hubungannya ini denganku? Apa yang akan aku lakukan di sini?" Gelembung itu mendekat ke Tasasan dan berbicara, "Bawalah aku ikut denganmu ke tempat yang akan kamu tuju." Tasanzang makin kebingungan, dan mengatakan, "Kemana harus pergi? Di manakah itu?" Tan Sasan terus mendekati lubang waktu dan masih juga kebingungan dengan asal suara itu, yang tiba-tiba hening. Tan Sasan mengatakan, "Apakah kamu di sana? Mengapa Anda tidak menjawab saya?" Tan Sanzang pun masuk ke dalam pusaran waktu tersebut. Tan Sanzang berteriak, "Di mana saya?" Sambil terus terombang-ambing dan secara tiba-tiba sudah di dalam air dan muncul dalam kolam air mancur istana surga yang membuat Tan Sanzang keheranan, "Kok bisa ada di sini?" Tan Sasan berkata kepada para prajurit, "Prajurit surga, kenapa kalian ada di sini?" Para prajurit pun menjawab, "Ini istana surga, tentu saja kami di sini." Oke, dan scene berpindah kembali ke Gautama yang sedang menyaksikan roh darah bumi yang akan berubah menjadi tubuh sempurna. Gautama mengatakan, "Yang saya maksud adalah paranoia terus-menerus dari roh-roh darah bumi terhadap jiwa yang baru lahir. Tuhan telah lama mengetahuinya." Guan Yin pun berbicara, "Pada saat itu, Dewa Surga yang agung membagi roh darah bumi yang dikalahkan menjadi 5 dan menyebarkannya ke seluruh 3.000 dunia. Di antara mereka, jiwa baru lahir dari roh darah ditempatkan di jantung bumi untuk dipelihara. Jiwa yang baru lahir adalah akar dari roh darah dan roh primordial, dan jantung bumi adalah tempat semua makhluk berada. Bukan kebetulan bahwa para dewa melakukan ini. Ternyata kelima arwah itu bersatu, itulah akhir yang sudah lama dinantikan para dewa." Gautama pun berkata, "Baik, juga hasil akhir." Sambil menyaksikan roh darah bumi berubah, roh darah bumi berteriak dan dikelilingi cahaya berwarna oranye.
Tubuh roh darah bumi, memancarkan kilatan-kilatan seperti petir dan kemudian berubah menjadi energi dahsyat seperti angin beliung yang membuat Guanyin dan Gautama merasakan kekuatan yang luar biasa menghempas ke sana kemari, dan selanjutnya pecah telur roh darah bumi, kering dan berubahlah roh darah bumi jadi bocil kematian. Gautama yang melihat perubahan roh darah bumi menjadi bocil kematian merasa kaget dan mengatakan, "Roh darah bumi, apakah Anda benar-benar akan menghancurkan 3000 dunia hebat sekarang?" Roh darah bumi yang berubah wujud membuka kedua tangannya dan seketika mengeluarkan kekuatan dari kedua tangannya yang membuat lubang dimensi tanpa ujung pecah dan menghilang. Itu semua membuat Jubaji Wujing dan lainnya merasa keheranan. Jubaji mengatakan, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Roh darah bumi, lubang dimensi hancur, kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kami jelas tidak memiliki siapapun untuk menghentikannya. Roh darah bumi merengangkan tangannya sambil berkata, "Selesai." Itu semua membuat Gautama dan Guanyin bertanya-tanya serta kebingungan. Dan secara tiba-tiba roh darah bumi melihat ke arah Sun Wukong serta memanggil namanya, yang membuat Jubaji dan Wujing siap siaga dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh kakak senior? Lewati aku dulu." Roh darah bumi mendekat ke arah Sun Wukong, Wujing, Aosue dan Jubaji pun mengatakan, "Roh darah apa yang akan kamu lakukan?" Roh darah bumi sambil turun menapak ke tanah berbicara, "Aku tidak akan pernah membunuh lagi mulai sekarang." Roh darah bumi terus mendekat ke Sun Wukong, menepuk bahu Aosue. Aosue panik serta bingung, sementara Baji dan Wujing tetap siaga sambil berkata, "Roh darah apa kamu tidak akan merugikan kakak Wukong?" Roh darah bumi mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah kepala Sun Wukong yang membuat Jubaji dan Wujing panik dan mencoba mencegah itu semua, karena takut Sun Wukong akan dibunuh oleh roh darah bumi. Wujing pun mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti saudaraku." Roh darah bumi pun mengatakan, "Bagaimana aku bisa menyakitinya? Untuk menghadapiku, dia melupakan segalanya dan berubah menjadi jiwa kera besar untuk bertarung. Sekarang, aku akan mengembalikan ingatannya yang hilang dan membuatnya terlahir kembali sebagai Raja Kera yang utuh." Kemudian Jubaji berkata, "Apa kamu bisa melakukannya?" Roh darah bumi pun berkata, "Ya, saya bisa." Kemudian roh darah menyentuh kepala Sun Wukong, dan Sun Wukong pun sadar, yang membuat Gautama terkejut dan berkata, "Roh darah bumi, orang yang bisa menghentikan malapetaka pada akhirnya hanya kamu." Kemudian roh darah berkata, "Dewa surga yang agung telah menempatkan jiwa baru lahir di jantung bumi untuk waktu yang lama. Ternyata dia ingin saya untuk memperbaiki kejahatan saya dan kembali ke kebenaran, dan menggunakan kasih sayang universal makhluk hidup untuk memelihara baru lahir jiwa dan selesaikan dendamku yang tak ada habisnya. Dia sepertinya sudah mengantisipasi obsesiku terhadap Nascent Soul, dan obsesi ini membuatku tidak pernah berpikir bahwa jebakan terakhir benar-benar dikerahkan di Nascent Soul. Aku memang dikalahkan." Kemudian Gautama berbicara, "Dewa surga yang agung menggunakan obsesi untuk menyelesaikan obsesi yang lebih besar." Roh darah bumi pun menjelaskan, "Semua makhluk memiliki obsesi, dan Tuhan ingin mencerahkan saya, bukankah itu karena obsesi?" Kemudian Gautama berkata, "Ketekunan dapat menghancurkan dunia, dan juga dapat menyelamatkan dunia, itulah arti dari membuka dua pintu dengan satu hati." Roh darah bumi pun mengatakan kepada Gautama, "Saudara Tathagata, dapatkah Anda bergabung dengan saya untuk menemukan Dewa Surga yang agung saat ini? Saya memiliki satu hal lagi di pikiran saya." Sin berpindah ke Tan Sanzang yang masih kebingungan di Istana Surga, di mana di sini prajurit mengatakan, "Apakah dia Tuan Besar Tan Sanzang?" Kemudian Tan Sanzang menjawab, "Kamu tahu saya." Prajurit pun berkata kembali, "Senang melihat Anda kembali. Siapa yang tidak tahu aksi heroik Archmage untuk menyelamatkan dunia?" "Tindakan menyelamatkan apa?" kata Tan Sanzang. Kemudian prajurit mengatakan, "Archmage terlalu sederhana, roh darah bumi akhirnya dimusnahkan, 3000 dunia dilestarikan, dan ada banyak legenda tentang Archmage." Kemudian tersirat dipikirkan Tan Sanzang, roh darah bumi adalah yang terakhir dimusnahkan. Ini adalah waktu setelah roh darah bumi dihancurkan hari itu." Kemudian mengatakan sesuatu kepada prajurit, "Apakah ini kuil surga? Kapan kematian roh darah bumi terjadi?" Kemudian prajurit menjawab, "Ini tentu saja istana surgawi. Adapun malapetaka, itu sudah beberapa bulan yang lalu." Tan Sanzang berpikir kembali, "Beberapa bulan yang lalu. Ternyata saya telah tiba di istana surgawi di dunia masa depan. Apakah ini tempat yang ingin saya tuju? Istana surgawi, mungkinkah itu ada hubungannya dengan pembunuh?" Dan cerita pun selesai. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys, biar aku semakin semangat bikin kontennya. Terima kasih. 这位老朋友